Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya pagi ini? Sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Tetap jaga kesehatan ya, walaupun kita masih di masa pandemi corona. Tetap jaga kesehatan, menggunakan masker. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan anak Bapak Vicky pimpin doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa mulai. Ya, terima kasih kepada anak Bapak Vicky. Semoga dengan membaca doa pelajaran kita pada hari ini diberi kelancaran dan kemudahan. Baik anak-anak, Amin. sebelum kita mulai kembali, kita menyanyikan lagu nasional dulu, lagu Halo Halo Bandung. Bapak hitung sampai 3, nanti kita bernyanyi bersama ya. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta kita sekarang telah menjadi lautan api. Mari belum rebut kembali. Ya, jadi terima kasih kepada anak-anak semua. Semoga dengan menyanyikan lagu ini kita lebih semangat dan semangat kebangsaan tertanam di dalam diri kita. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita masuk ke tema 5, subtema 2, di mana pada pertemuan sebelumnya kita tentang Pangeran Diponegoro. Hari ini kita masuk ke tema 2, pembelajaran pertama, masih mengenai nilai-nilai kepahlawanan. Nah, kita lanjut ya. Tetap semangat dan tetap senyum pagi ini. Nah, sudah Bapak tampilkan di layar. Itu tujuan pembelajaran kita pagi ini. Ada 12, bisa kalian baca. Bapak sampaikan secara garis besarnya saja. Yang pertama, kita belajar, nanti diharapkan kalian dapat mengumpulkan informasi dari isi. Kemudian yang kedua, analisis menganalisis peninggalan sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Baik anak-anak, kita lanjut. Silakan kalian amati video yang Bapak tayangkan. Nah, ini menunggu loading. Tadi sudah Bapak kirimkan linknya di WA Group. Silakan lihat dulu videonya. Bapak kasih waktu. Bisa? Ya. Jadi linknya sudah Bapak berikan di WA ya. Ini di tempat Bapak sinyalnya agak susah, jadi ya.
Kalau dia ambil orang tuh ngambil untung di bawah 1.000. Nggak mungkin orang. Bagaimana? Sudah selesai? Oh, masih diputar ya? Ya, Bapak tunggu. Sudah, Nak. Bagaimana? Sudah? Sudah, Pak. Kelompok 5 sudah? Jadi pembelajaran informasi teknik. Sudah? Kalau sudah, ya. Kalau sudah perhatikan ya. Videonya tadi tentang apa? Fiksi. Ya, tentang teks non fiksi. Pintar. Nah, semoga tetap lancar selalu sinyalnya ya, karena kita terkendala sama sinyal. Nah, Bapak ulas kembali dari video tadi. Nah, nanti berkaitan dengan kegiatan kita selanjutnya, kita akan menggali informasi atau mengumpulkan informasi dari teks non fiksi, yaitu dengan ada langkah-langkahnya di dalam video tadi. Di antaranya kalian nanti membaca di dalam hati dari teks non fiksi, kemudian dicatat yang penting-pentingnya dan diringkas dan dituliskan kembali menurut bahasa kalian sendiri. Nah, sebelum kita melanjutkan ke mengenai teks non fiksi, nah Bapak punya gambar nih. Kalian perhatikan ya. Perhatikan gambar yang Bapak tayangkan berikut. Nah, amati gambar berikut. Coba, ini gambar siapa? Maaf ya. Tadi Bapak terpental karena sinyalnya hilang. Biasanya tempat Bapak ini sinyalnya bagus ini. Nah, lanjut. Bentar Bapak tampilkan kembali. Nah, ini coba kalian amati ini gambar siapa? Coba ayo. Siapa yang bisa tunjuk tangan? Vicky, coba Vicky dari kelompok 5. Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin, pintar. Apa yang kalian ketahui selain itu? Informasi apa lagi? Sultan Hasanuddin. Ya, ini adalah gambar yang ditampilkan di layar adalah Sultan Hasanuddin. Dia adalah seorang raja dari kerajaan Goa Talo. Nah, berada di Sulawesi Selatan. Nah, baik, kita lanjut. Berikutnya, kita nanti masih belajar tentang nilai-nilai kepahlawanan. Kita akan belajar lebih banyak. Nah, di slide selanjutnya sudah muncul teks tentang Sultan Hasanuddin. Nah, di sini nanti kalian diskusikan bersama kelompok kalian, ya.
Jadi sudah dilihat di video keterangannya untuk kalian harus mencari informasi dari teks Sultan Hasanuddin. Apa yang kalian ingin ketahui dan apa yang sudah kalian ketahui dari teks ini. Nah, nanti hasil diskusinya diisikan ke dalam tabel berikut. Seperti di lembar kerja yang Bapak berikan, Bapak kirimkan tadi, ya. Bisa dipahami? Ini lembar kerja. Kemudian apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin? Apa nanti boleh nanya ke ini, boleh nanya ke temannya. Nanti tuliskan di sini hasilnya. Sampai mana, Won? Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Kelatan. Apa kau bahasa? Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Anak Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Lebih lanjut menurut kita, apa yang ingin kamu ketahui? Bagaimana anak-anak semua? Belum, Pak. Belum, Pak. Silakan. Oke. Tetap semangat. Satu tentang Sultan Hasanuddin kan gitu. Itu tuh yang lebih tahu itu dia tuh berapakah umur dia. Ya, dari informasi tadi bisa kalian dapatkan dengan mencari, mulai mengajukan kata-kata tanya, mulai apa, siapa, berapa, di mana. Nah, dari pertanyaan itu nanti akan mendapatkan informasi-informasi penting dari sebuah teks. Itu kan tidak tahu. Kan kita semua kan itu. Oke, kelompok siapa yang sudah? Oke, kelompok 5, kelompok Azam dan kawan-kawan sudah. Tepuk tangan. Mantap. Jempol. Ayo kelompok yang lain. Kelompok Adinda, Natasha, dan Iren sudah. Bagus. Lagi. Nah, nanti pilih salah satu temannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nanti pilih salah satu dari teman kalian. Baik anak-anak, Bapak kali lagi minta maaf sinyalnya hilang lagi tadi. Semoga kita tetap diberi kesabaran dan kelancaran ya selanjutnya. Baik, sudah semua?
Tadi kelompoknya Azam sudah, kelompoknya Natasha sudah. Yang lain sudah semua? Sudah? Oke, sudah. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Nah, selanjutnya hasil diskusinya kita presentasikan. Nah, siapa yang mau coba pertama kali? Yuk. Siapa yang mau? Nah, kelompoknya Iren sama Adinda dan kawan-kawan. Siapa yang mau menyampaikan? Ya, nah karena HP-nya ini boleh dibacakan atau mendekat ke HP-nya boleh. Karena kita terkendala ada yang HP-nya rusak dan ada yang ini ya HP-nya. Oke. Kelompok yang lain dengarkan ya. Oke, silakan. Silakan, nah Iren. Oh, Iren ini tetap semangat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi tema 2. Ya. Ya, silakan. Hasil diskusi kami. Ya. 1. Sultan Hasanuddin ialah yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin. 1. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam. Ya. 2. Hasanuddin dijuluki ayam jago. 3. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Oke. Bagus. Kami ingin mengetahui tentang Sultan Hasanuddin. Kapan Sultan Hasanuddin lahir? Ya. Oke. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Iren dan kawan-kawan. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut kelompok selanjutnya. Siapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Kelompoknya Azam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini diskusi kelompok 5. Apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Iya. Islam dari Sulawesi. Nah, dekat dikit Azam biar suaranya nggak keras. Sultan Hasanuddin dari kerajaan Islam Goa Sulawesi Selatan. Ya. Sultan dari timur. Ya. Apa yang ingin kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Perjuangan Sultan Hasanuddin. Oke, terima kasih. Sekali tepuk tangan lagi. Oke. Pintar. Nah, siapa yang mau mengkritisi atau memberi saran dari hasil diskusi kawannya tadi dari kelompok Iren dan kelompok Azam? Siapa yang mau ngasih saran atau mau memberikan pendapat? Iya, kelompoknya Zahra dan kawan-kawan. Udah kepalingan kita. Ya. Kita terlakir, Mbak. Jilpi silahkan. Jilpi tetap hati-hati ya, karena tangannya kemarin luka, jadi hati-hati bergeraknya nanti takutnya geser lagi tulangnya. Ya. Gimana? Bisa mendekat ke HP-nya? Iya. Oke, berarti hasilnya isinya sama ya.
Nah, kelompok yang lain. Oke, anak-anak. Kita lanjut. Nah, anak-anak, dari hasil kerja kelompok kalian tadi, bisa dengar? Bisa. Dari hasil yang kalian kerjakan tadi, bahwa diketahui Sultan Hasanuddin itu merupakan salah satu pahlawan yang gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dia merupakan raja dari kerajaan Islam di Gorontalo. Kemudian dia mendapat julukan ayam jantan dari timur karena kegigihannya melawan Belanda. Nah, perlu kita contoh semangat dari Sultan Hasanuddin. Nah, dahulu para pahlawan itu berperang. Zaman dulu sudah ada HP belum? Zaman dulu sudah ada HP belum? Belum. Zaman dahulu belum ada HP, zaman perang dulu. Nah, bagaimana mereka mensiasati waktu mereka berperang? Mereka menggunakan cermin dan cahaya untuk berkomunikasi. Berkomunikasi, berbicara untuk menggunakan sandi-sandi ketika berperang. Nah, kita lanjut. Mau nggak kalian melakukan percobaan? Mau. Sebelum kalian melakukan percobaan, amatin video ini dulu. Nah, coba putar nanti kalau bisa terputar, bisa dilihat. Kalau tidak, kalian lihat di dalam link yang Bapak kirimkan di WA grup tadi videonya. Ya. Iya, Pak. Silakan. Di WhatsApp ya. Ya, di grup WA kelas tadi ya. Silakan lihat videonya. Belajar aja ya. Oke. Baik anak-anak. Tadi kalian sudah melihat videonya. Nah, videonya tentang apa?
Halo? Bisa dengar sinyal Bapak, suara Bapak? Nah, tadi videonya tentang apa? Iya, sifat-sifat cahaya. Ya, sifat-sifat cahaya tadi sudah dijelaskan ada 5. Nah, kita akan melakukan percobaan dari salah satu sifat cahaya, yaitu sifat cahaya dapat dipantulkan. Nah, di sini, di layar ada sifat-sifat cahaya. Pertama, merambat lurus, menembus benda bening, dapat dipantulkan, kemudian dapat dibiaskan, dan dapat diuraikan. Nah, untuk melakukan percobaan, kemarin sudah Bapak informasikan untuk membawa cermin dari rumah. Dibawa enggak? Bawa. Nah, coba ditunjukkan ke kamera cerminnya. Bisa? Iya. Bisa ditunjukkan ke kamera cerminnya, ke layar? Iya, mantap, bagus. Oke. Ada yang bawa cermin bedak ibunya ya? Tidak apa-apa, tapi yang tidak terpakai kan? Iya, Pak. Oke. Nah, dari cermin yang kalian bawa, kita akan melakukan percobaan. Nah, harus semangat percobaannya. Kalian lakukan harus dengan semangat dan penuh sukacita. Nah, langkah-langkahnya. Nah, di layar sudah Bapak tampilkan. Ini langkah-langkah dalam melakukan percobaan membuktikan sifat cahaya dapat dipantulkan. Nah, seperti yang Bapak berikan di dalam lembar kerja yang Bapak kirim, di situ juga terdapat petunjuk melakukan percobaan. Ada yang mau ditanyakan dari percobaan ini? Ya, Ardi, Adi, ada yang mau ditanyakan dari kegiatan yang akan kita lakukan mengenai percobaan menggunakan cermin? Lanjut. Ini macet-macet, mohon maaf semua. Dari langkah-langkah yang ada di lembar kerja yang kalian baca, dari kegiatan yang akan kita lakukan, ada yang mau ditanyakan? Pak, ini Pak. Ya silakan. Ya. Bagaimana? Bagaimana kalau kita mau bicara lewat kaca? Bagaimana caranya komunikasi lewat menggunakan cermin? Nah, caranya nanti kalian berdiri di tempat yang ada sinar mataharinya, seperti dalam petunjuk di langkah-langkah percobaan. Nanti pantulkan cahayanya ke bidang pantul atau ke tembok. Nah, di dalam langkah-langkah itu Bapak bacakan kembali secara singkat. Nanti kalian sepakati kode-kode atau sandi dari percobaan yang akan kalian lakukan. Misalnya, cahayanya dipantulkan dari ke dinding, ke tembok, diputar 3 kali, kalian berkumpul. Nah, misalnya diputar 2 kali, kalian berpencar. Bisa dipahami? Bisa. Bisa. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian baca langkah-langkah percobaan yang ada di lembar kerja. Kemudian, kalian lakukan percobaannya, kalian praktekkan, dan minta orang tua atau kakak atau bibi kalian untuk merekam percobaan yang kalian lakukan. Paham? Paham. Oke, semangat ya. Ya, Nah, Pak. mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Oke, mantap. Nah, sekarang silakan melakukan percobaan. Kalian boleh keluar rumah.
nanti direkam ya percobaannya. Bapak tunggu 10 menit. Ya, silakan. Silakan keluar rumah untuk melakukan percobaan. Jangan lupa direkam ya. Ya, ini kelompoknya Dinda Natasha. Oh, langsung bawa itunya ya, enggak apa-apa. Langsung rekam pakai ininya, mic-nya. Ya, yang semangat ya. Yang semangat dan tetap hati-hati. Ulangi Tasa, mataharinya tuh timur. Ya, bagus. Bagaimana anak sudah melakukan percobaannya? Sudah. Asik kan? Nah, sekarang perhatikan. Sekarang perhatikan langkah selanjutnya, apa yang harus kalian lakukan. Oke. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah melakukan percobaan. Nah, langkah selanjutnya, kalian buat laporan dari percobaan yang sudah kalian lakukan. Nah, ya. Nah, ini tabel untuk laporan percobaannya yang sudah Bapak tayangkan, bisa kalian lihat. Nah, di sini nanti kalian isi nama percobaannya apa, tujuan percobaannya, kemudian alat-alat yang dibutuhkannya apa, kemudian langkah kerja dan kesimpulannya. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa kerjakan di lembar kerja yang sudah Bapak berikan. Bisa? Ya. Nah, nanti sesudah kalian buat laporan percobaan, kalian presentasikan. Nah, di depan melalui ini. Ya. Oke. Silakan. Nih, kegiatan percobaan, nama percobaan, tujuan percobaan. Iki. Di lembar kerjanya yang kolomnya warna-warni. Oh iya. Ya. Ya, Pak. Lewat. Sultan Haji. Nama percobaan tuh memantulkan cahaya. Apa? Nama percobaan memantulkan cahaya ke dinding, woi. Kita kok banyak lihat kok. Oh iya, woi. Udah? Ini ada Kelompoknya Nurul.
Bisa didiskusikan laporan percobaannya ya. Diskusikan bersama teman kelompoknya. Oh, enak tuh ini. Kesimpulan kita nama percobaan memantulkan buat kita tengok di bawah. Adil aja. Nama percobaan memantulkan cahaya kredit. Yang dikasih korban. Cahaya. Tujuan percobaan ke dinding ya. Tujuan percobaan. Percobaan untuk mengerjakan PR. Tujuan mengerjakan tugas. Tujuan percobaan ini tujuan percobaannya apa? Coret macam ni, Pak. Nama kerja. Sama kamu. Pak, coret tujuan percobaannya apa, Pak? Anu, Pak. Untuk membuktikan apa, Bu? Ayo, ruang kegiatan untuk membuktikan. Sudah Kak. Ini sudah Pak. Sudah? Ayo. Belum. Nah, yang belum silakan dilanjutkan. Cahaya bisa ditentukan. Cahaya itu enak untuk membuktikan cahaya itu. Cahaya itu ada. Ya. Membuktikan cahaya itu adalah kelompok. Yang sudah tunjuk tangan. Itu ada beda. Kelompok siapa yang sudah? Oke, kelompoknya Azam dan kawan-kawan sudah. Terima kasih. Kelompok Natasha. Cahaya matahari. Ini dulu cahaya satu dulu. Salah ini. Dihadapkan ke dinding. Pertama hadapkan ke dihadapkan. Dihadapkan cahaya matahari. Masih semangat ya? Oke. Jika sudah, silakan dipresentasikan, dibacakan. Siapa yang mau nanti persiapkan, siapa temannya yang mau membacakan hasil diskusinya.
Nah, bergantian ya. Ini sampaikan nama percobaannya apa, kemudian tujuan percobaannya, sampai kesimpulannya. Oke, baiklah anak-anak. Nah, kalian sudah mendiskusikannya, sudah membuat laporan percobaan, sudah kan? Sudah semua? Oke, sekarang kelompok siapa yang mau persentase duluan? Ya, kelompoknya Disti dan kawan-kawan silakan. Nama percobaan berkomunikasi menggunakan cermin. Ya. Percobaan untuk cahaya itu ada alat-alat cermin cahaya matahari. Langkah kerja. Cermin dihadapkan ke cahaya matahari, kemudian dipantulkan ke dinding. Cahaya sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari. Cahaya bisa berasal dari lampu dan lampu senter. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan kelompok untuk kelompok Disti. Nah, mantap. Lanjutnya kelompoknya siapa? Ya, kelompoknya Zahra. Sebentar. Suaranya kurang kuat. Cahaya dapat dipantulkan. Iya. Aku pantul mainnya Bu. Tadi kan itu. Iya. Bagus. Lagi tepuk tangan lagi untuk kelompok Zahra. Tepuk tangan. Nah, kelompok siapa yang mau mengkritisi atau memberi pendapat? Kira-kira ada nggak yang berbeda hasil diskusinya dari laporan kegiatan percobaannya? Ya. Kelompoknya Iren dan kawan-kawan. Pak. Gimana? Sama. Oh, sama. Ya, hasil diskusinya sama dengan kelompok yang lain. Ada kelompok yang lain? Pak. Sama? Bukan sarung tapi baju. Ya, oke, bagus. Oh, sama, ya. Berarti ya. Lanjut. Nah, kalian tadi sudah melakukan percobaan. Dari percobaan tadi, baiklah anak-anak. Nah, dari percobaan tadi dapat dibuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Nah, kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Hebat-hebat semua. Bisa menyampaikan hasil diskusinya dengan bagus. Kemudian kalian juga mendapat memberikan saran dari hasil diskusi kelompok lain. Nah, dalam berperang, ketika para pahlawan berperang dulu menggunakan cermin dan cahaya untuk komunikasi, mereka tetap walaupun dengan alat seperti itu mereka tetap semangat mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, dari perjuangan-perjuangan para pahlawan, selain semangatnya, selain dari semangat mereka yang kita contoh, banyak juga hal-hal yang lain yang perlu kita contoh dan perlu kita lestarikan dan perlu kita jaga. Yaitu salah satu contohnya adalah peninggalan sejarahnya. Nah, peninggalan sejarah dari para pahlawan. Ya, kita lanjut ya.
Nah, ini Yang ini apa? ya. Ya. Sudah? Sudah dilihat videonya? Udah, Pak. Udah, Pak. Nah, dari video tadi, ya kita lanjut ya. Ya, Pak. Jadi dalam video tadi itu menjelaskan tentang raja-raja yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, dari video tadi, untuk agak menambah wawasan kalian tentang peninggalan sejarah, ya. Nah, ini Bapak sampaikan secara garis besarnya, seperti yang dalam video tadi. Ini ada 6 kerajaan, ya. Kalian agar lebih memahaminya, silakan perhatikan gambar berikut. Nah, terlihat di layar yang Bapak tampilkan. Paling belakang enggak? Bisa terlihat? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Ya. Di layar yang Bapak tunjuk, ini ada 2 tokoh raja-raja kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Nah, dari tokoh ini kalian cari tahu apa yang kalian ingin ketahui tentang peninggalan raja-raja pada masa Islam. Nah, ya. Kemudian apa yang sudah kalian ketahui dari peninggalan raja-raja pada masa Islam. Nah, kalian diskusikan, ya, kemudian kalian isi ke dalam tabel lembar kerja yang sudah Bapak berikan. Ya, silakan didiskusikan secara berkelompok buat laporannya dalam tabel ini. Ya, kalian boleh bertanya dan memberikan pendapat dengan teman yang lain. Kemudian diisi dalam tabel. Silakan dikerjakan. Bisa? Bisa. Ya, silakan. Yang aku ketahui tentang peninggalan raja-raja pada masa Islam. Di dalam lembar kerja ada informasi-informasi dan teksnya, silakan dibaca untuk menambah wawasan kalian. Selain dari video yang Bapak tayangkan tadi, ya. Nah, selamat mengerjakan. Baik anak-anak, sudah selesai semua? Sudah. Oke, hebat. Anak-anak Bapak nih hebat-hebat, walaupun sudah siang tapi tetap semangat. Nah, setelah kalian berdiskusi, mengisi laporannya, sekarang kalian presentasikan, ya. Kalian presentasikan hasil percobaannya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Kalian sudah mengerjakan dalam lembar kerjanya secara berkelompok. Sekarang kalian presentasikan. Nah, silakan kelompok siapa yang mau presentasi? Kelompok siapa? Oh, kelompoknya Nurul ya? Ya, silakan kelompoknya Nurul.
Dibacakan hasil diskusinya. Oh, Nurul Pak, yang baca Pak. Ya, boleh. Yang aku ketahui tentang peninggalan raja-raja pada Kuat dikit. Banten itu Padang, Masjid Katangan, Ya, dengan seni dan kaligrafi. ya, Peninggalan raja-raja pada masa Islam bagi masyarakat. Kerajaan-kerajaan tersebut membawa pengaruh bagi perkembangan masyarakat di Indonesia. ya, ya, pintar. Kata kelompoknya, hasil diskusi kelompok Nurul, yang diketahui dari peninggalannya berupa bangunan kayak seperti masjid, kemudian seni, dan pengaruhnya membawa perkembangan terhadap bangsa Indonesia. Nah, kelompok siapa lagi? Ada yang mau mengkritisi? Yang mau memberikan kritik dan sarannya? Kelompok siapa? Ya, kelompoknya Keisha dan kawan-kawan. Siapa yang mau memberikan kritik dan sarannya dari hasil diskusi kelompok Nurul? Ya, silakan siapa yang mau ini. Boleh bergantian kalau bisa menyampaikannya. Dibaca kadang aku. Pak, makasih ya, tadi HP-nya agak error. Oh iya, tidak apa-apa. Kendala sinyal itu biasa, tidak masalah. Ya, gimana kelompoknya Azam? Memberikan kritik dan sarannya? Kelompok Ya, settingnya tadi pas nak gabung sakit di tangan dan lampu dua kan nak gabung itulah ada maaf suaranya agak terputus-putus. Dari kelompok lain mungkin dari kelompoknya Iren mau memberikan kritik dan saran? Pak. Gimana? Kelompoknya Zahra. Kelompok Zahra tadi kelompok si Iren kan terpental. Kelompoknya Zahra mau memberikan kritik dan saran dari hasil diskusi kelompoknya Nurul. Ya. Diskusi kami sama. Sama. Pak, kami mau kasih kritik. Ya, tunggu sebentar dari kelompok Zahra dulu. Gimana tadi Zahra? Sama Jilmi dan Niko? Beda di pengaruh aja, Pak. Bedanya di? Pengaruh. Gimana? Selebihnya sama, berbedanya di? Oh iya. Nah, sekarang kelompoknya si Iren. Siapa tadi yang memberikan kritik dan saran? Ya? Halo? Yang aku ketahui tentang peninggalan raja-raja pada masa Islam. Ya. Ini 2 kerajaan Putra Pasai, Ya. 3 kerajaan Malaka, 4 kerajaan Cirebon, kerajaan Demak, 6 kerajaan Aceh, 7 kerajaan Kuartal. Ya. Yang ingin aku ketahui peninggalan raja-raja pada masa Islam
bentuk-bentuk yang nyata seperti candi, masjid, dan koin-koin. Ya, oh bagus. Ya, pintar-pintar semua kelompoknya Iren. Nah, si Adam. Ya. Nah, sepertinya kita terkendala sinyal. Ya, baiklah anak-anak. Karena dari hasil diskusinya sudah disampaikan semua. Jadi secara keseluruhan peninggalan sejarah raja-raja Islam itu membawa pengaruh yang sangat besar bagi negara kita, terutama seperti disampaikan tadi oleh kalian dalam presentase, itu mempengaruhi dalam perkembangan dari sistem pemerintahannya, kemudian bentuk bangunannya. Seperti sekarang kan bentuk bangunannya peninggalan-peninggalan sejarah bahkan ada yang masih utuh seperti yang terdapat di Aceh, itu masjid yang besar. Kemudian candi, peninggalan sejarah juga. Kemudian makam, perilaku keagamaan, itu banyak dipengaruhi oleh peninggalan-peninggalan sejarah raja-raja Islam di Indonesia. Nah, anak-anak, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Yang pertama apa tadi? Pak, Pak. Ya, kelompok Iren. Aku belajar Sultan Hasanuddin. Tentang teks dari Sultan Hasanuddin. Kelompoknya siapa lagi? Yang kedua? Kelompok 5. Kelompok 5. Bentar. Apa? Pemantulan cahaya. Ya, tentang pemantulan cahaya. Yang ketiga, kelompoknya Vicky. Tentang peninggalan sejarah. Tentang peninggalan sejarah. Nah, pintar-pintar semua. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan. Nanti kalau misalnya ada yang belum dipahami, silakan tanyakan ke Bapak langsung melalui WA, chat WA boleh. Bapak tetap melayani. Nah, untuk kegiatan hari ini, nanti kalian boleh melakukan percobaan lagi di rumah tentang percobaan sifat cahaya dengan menggunakan kode-kode khusus. Nah, jika ada yang belum memahaminya, silakan ulangi lagi dengan kode-kode yang tadi, dengan sandi yang tadi. Nah, sebelum kita akhiri, ya, nanti kerjakan evaluasi, ya, evaluasi pembelajaran untuk kegiatan hari ini. Nanti Bapak kirimkan linknya melalui WA. Paham? Ya, Pak. Ya, nanti soalnya ada 10 pilihan ganda. Nanti silakan diklik. Jangan lupa nomor absennya dicantumkan. Nah, sebelum kita tutup, kita baca doa dulu. Nah, ini baca doa. Kelompok yang aktif tadi ini kelompoknya si Adinda Natasha sama kelompoknya Azam. Nah, Bapak minta dari kelompoknya Adinda Natasha dulu. Bapak minta si Adam pimpin doa untuk kita sebelum tutup. Ya, Adam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Nah, Bapak ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti pelajaran pagi ini hari ini sudah dengan semangat, ya. Jangan lupa nanti cuci tangan. Tetap jaga protokol kesehatan. Dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.